Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan melakukan wawancara guna memenuhi tugas perkuliahan kami dengan mata kuliah perspektif global. Nah, di sini kita sudah bersama Kak Maria. Nah, sebagai narasumber kita, Kak Maria ini sedang menjalani pendidikan profesi dokter. Kalau wawancara ini bertujuan untuk mengetahui penyakit-penyakit apa yang paling sering dialami oleh pasien akhir-akhir ini dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kak, kami mau bertanya, menurut pengamatan kakak, apa saja penyakit yang paling sering diderita oleh pasien akhir-akhir ini di rumah sakit? Baik, saya akan menjawab. Dengan penyakit yang sekarang lagi diderita itu kebanyakan masyarakat kayak tergantung cuacanya. Berhubung saya sekarang lagi di puskesmas dan mungkin beberapa bulan baru ke rumah sakit, jadi puskesmas kan dia mencakup kayak wilayah tuh, jadi kayak wilayah itu tergantung di sebagian besar penduduknya itu dia wilayahnya menengah ke atas, menengah ke bawah atau menengah, kan ada begitu pembagian penduduk di masyarakat, pembagian perekonomian lah. Nah itu beda-beda juga penyakit yang diderita. Nah sekarang saya lagi di puskesmas Tamangapa. Nah Tamangapa kan kalian tahu sendiri di situ tempat apa tau, kayak TPA. Otomatis kayak di sana itu penyakit yang paling sering diderita sama masyarakat itu kayak diare, infeksi paru-paru, terus biasa juga gastritis. Tapi kan kalau gastritis itu kayak orangnya bilang kayak dispepsia itu. Nah itu dia kan penyakit umum bisa dari kalangan menengah ke atas dan menengah ke bawah itu kalau disebut. Nah yang kebanyakan sih sekarang infeksi paru-paru sama diare yang di tempat saya tugas sekarang. Menurut kakak itu apa yang menjadi penyebab utama tersebut? Penyebab utama meningkatnya penyakit tersebut yaitu yang saya bilang tadi, tergantung wilayahnya. Nah mereka kan di sana sebagian besar banyak mobil sampah lewat, mobil-mobil truk, otomatis kayak makanan di sana kurang higienis, jadi kan biasa menyebabkan orang diare. Terus kalau dia infeksi paru-paru, di sana kan daerah yang kayak termasuk gersang, jarang ada pohon-pohon, masih banyak debu. Apalagi sekarang jarang mungkin di debu, jadi itu biasa keluarnya orang itu datang, dok saya sakit, saya pilek, saya sakit perutku, sudah BAB sekian kali selama 1 hari, kayak gitu. Kebanyakan ya faktor pemicunya itu makanan sama cuaca, debu kayak gitu. Kalau untuk dampak oleh penyakit ini biasa digolongkan anak-anak atau orang tua. Sebagian pada umumnya penyakit ini kan bisa menyerang anak-anak sama orang tua. Tidak, yang paling sering itu anak-anak pastinya, karena anak-anak yang pertama itu resikonya dia jajan sembarang kalau sekolahnya tuh. Dan saya lihat kebetulan itu tempat puskesmas itu dia di depannya SD. Nah penjualnya itu bukan di dalam SD, dia penjualnya itu di pinggir jalan. Jadi mungkin pemerintah bisa kayak tertibkan lagi kalau misalnya jajan-jajannya anak SD itu bisa bikin kantin di dalam sekolah saja, jangan di luar, karena kayak begitu kayak penjual bakso bakar kan otomatis dijajakan tuh. Nah kalau ada mobil sampah lewat debu-debu jadi tercemar, anak SD makan itu yang kasih dia bakteri di dalam perutnya, jadi kan kasih diare, infeksi paru-paru. Sejak kapan peningkatan penyakit ini mulai terlihat di tempat kerja? Sebenarnya kan itu yang saya bilang tergantung cuaca. Kalau cuacanya kayak hujan, berarti dia kayak flu, batuk kayak gitu kan, karena dingin, flu juga kan biasa disebabkan sama orang yang alergi gitu. Terus dari saya sudah 3 minggu di puskesmas Tamangapa itu pasti ada orang yang
setiap hari pasti ada kasus infeksi paru-paru dan diare, Kasus yang sama. kasus yang sama. Juga maka penyakit ini tuh ketersebaran rasa atau tidak, dan juga rumah sakit bagian mana yang paling sering Oh, kalau dengan tersebarnya itu, dia tersebarnya cukup merata. Kayak orang-orang rata-rata pergi ke puskesmas. Kebetulan kan saya puskesmas kayak pindah-pindah, tiap 3 minggu saya pindah puskesmas. Nanti bulan depan saya ke rumah sakit. Dan kebetulan setiap saya pindah puskesmas pasti banyak kasus tersebut. Yang sebelum kita turun kan pindah-pindah tempat. Yang paling sering ini Taman Apa, karena dia kan ikan saya bilang tadi wilayahnya dia dekat dengan TPA tuh, jadi kayak mobil sampah itu kayak sering bolak-balik. Menurut Kakak sebagai penanganan medis, apa saja langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah dalam perawatan untuk misalnya untuk kita yang belum sebagai untuk mencegah Dari pribadi saya sendiri mungkin bisa semoga pemerintah lihat ini video yang saya sarankan tadi untuk makanan anak-anak SD, semoga ditertibkan itu kantinnya ke depan untuk di dalam sekolah saja, jangan ada di pinggir jalan. Dan risiko tempat jajan di pinggir jalan juga kan banyak kendaraan lalu lalang. Kasihan anak SD kalau misal ada korban atau ditabrak atau disambar, kan kebanyakan begitu. Nah, untuk solusi lainnya dari orang tua itu sendiri, orang tua mungkin bisa lebih rajin menyiapkan anaknya bekal atau tidak cemilan dari rumah, memang biar anaknya banyak jajan di sekolah. Kayak gitu mungkin saran dari saya, jaga hygiene-nya untuk orang tua kepada anaknya. Terima kasih Kak. Cukup sekian pertanyaan wawancara kami hari ini. Terima kasih kepada Kak Noel sudah bersedia menjadi narasumber kita pada hari ini, dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.